adab yang tinggi. Omong-omong soal idealisme, Pak Bambang adalah seorang idealis. Salah satu implementasinya yaitu bahwa beliau tidak mau berkarya demi kepentingan karir maupun kekuasaan. Untuk itu, beliau tidak segan-segan atau takut mengkritisi dengan tajam orang atau institusi di mana beliau bergantung. Hanya saja, dalam melakukan kritik itu, beliau tidak pernah meledak-ledak atau kasar. Beliau memiliki adab yang tinggi. Karena itu, beliau selalu diterima oleh kalangan maupun orang yang berseberangan dengan beliau. Terbukti, beliau bisa berada di semua lapangan dan level, dari tingkat rakyat jelata sampai tingkat menteri. Penegakan hukum. Sayangnya, orang atau institusi yang beliau kritik dengan menggunakan adab yang tinggi seringnya adalah mereka yang justru tidak beradab. Sehingga, seringnya dalam kata lain, kritik-kritik tersebut diabaikan. Tahukah Anda, jumlah rumah sakit di Indonesia meningkat secara tajam? Tahun 2014 atau sebelumnya, sebelum ada BPJS Kesehatan, jumlah rumah sakit adalah 1.686. Sekarang ini jumlah rumah sakit lebih dari 3.170. Di beberapa negara Eropa, jumlah rumah sakit turun. Bahkan ada di negara Estonia tinggal 50%. Di Indonesia terus tumbuh. Maka dengan itu, dengan adanya BPJS, artinya secara ekonomi investasi jalan. Dan jangan lupa, banyak sekali informasi hoax yang Anda harus pikir apakah itu logis atau tidak logis. Demikian, terima kasih. Baik, untuk membuka peluncuran seperti yang dikatakan tadi, seharusnya ada diskusi dengan Pak Suroyo. Saya akan bacakan suratnya dan ulasannya karena memang diminta untuk dibacakan. Pak Bambang Sadono yang baik, sebenarnya saya sudah siap untuk hadir. Tapi terpaksa saya batalkan dikarenakan tadi pagi istri saya mengalami kecelakaan kecil, yaitu jatuh karena terpeleset ketika mau membelikan sarapan untuk saya. Walaupun kecil, tapi mengakibatkan tangannya mengalami patah tulang dan saat ini sudah berada di Rumah Sakit Permata Medika untuk dioperasi. Untuk itu, naskah pembahasan yang sudah saya siapkan dengan ini saya kirimkan melalui kurir. Mohon bisa dibacakan atas nama saya. Mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semarang, 8 Februari 2026, Suroyo Sah. Dan karena itu, ini sudah ada tim pembaca ulasan nih dari cucu-cucu nih, ada Iza, Hasya, Satya dan Satria, nanti bergantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya ucapkan selamat kepada Pak Bambang atas penerbitan dan peluncuran buku 69 tahun Bambang Sadono hari ini. Hadirin yang saya hormati, merupakan kehormatan bagi saya diundang oleh Pak Bambang untuk menghadiri acara syukuran peluncuran 69 tahun Bambang Sadono ini, sekalian membahasnya. Pada awalnya saya menyatakan keberatan hadir dengan alasan bahwa saya butuh waktu lebih untuk menyelesaikan nomor
membaca buku yang tebalnya 450 halaman itu, serta menyusun naskah pembahasannya. Butuh waktu lebih karena pertama faktor kedua, oleh beberapa teman saya dijuluki perfeksionis. Bukan untuk dibanggakan, tapi justru saya rasakan sebagai kelemahan. Karena setiap melakukan sesuatu, katakan berkarya, harus berpikir ulang, gara-gara takut salah dan tidak sempurna atau perfect, mengakibatkan butuh waktu lebih alias lambat. Entoh tidak menjamin hasil karyanya perfect. Puncak gunung es. Omong-omong soal perfect atau perfeksionis, apa yang saya katakan di atas, akhirnya saya akui tidak sepenuhnya benar, bahwa seorang yang perfeksionis harus lambat, karena takut salah dan tidak sempurna. Jangan-jangan saya hanya sekedar mencari kambing hitam. Contoh sederhana dan langsung serta faktual adalah Pak Bambang Sadono. Menurut saya, beliau adalah seorang perfeksionis dengan hasil karya yang perfect, seperti buku yang hari ini diluncurkan, 69 tahun Bambang Sadono. Perfect dari segi fisik, isi, maupun mutunya. Dan jangan lupa bahwa buku tersebut bukan hasil karya satu-satunya. Itu hanyalah puncak gunung es, karena di samping buku tersebut masih ada segudang hasil karya lainnya. Tanpa pretensi, saya bukan termasuk orang dekatnya Pak Bambang Sadono, baik secara biografi maupun pribadi. Kami saling mengenal sekedar karena sesama profesi sebagai wartawan. Itu pun tidak terlalu dekat, karena beliau dari harian besar Suara Merdeka dan saya dari mingguan kecil dari rumah. Di samping itu kami juga saling mengenal ketika beliau sebagai ketua PWI Kap Jateng dan saya sebagai anggota dan pernah sebagai sekretaris Dewan Kehormatan Daerah PWI Jateng. Hal tersebut perlu saya tekankan agar tidak timbul kesan bahwa apa yang saya ceritakan tentang Pak Bambang berpotensi untuk mengambil hati atau menyenangkan beliau dengan pamrih tertentu. Tidak, apa yang saya ceritakan benar-benar berdasarkan apa dan fakta yang saya lihat dan rasakan. Manusia langka mengalami jejak sosok Bambang Sadono dari jauh dan dari buku 69 tahun Bambang Sadono. Ini tentunya saya apresiasi, kagum sekaligus iri sampai dengan saat ini di umur senjanya yang ke-69 tahun, dia sepertinya tidak pernah kehabisan energi dan stamina untuk terus berkarya sebagai jurnalis, penulis, pembicara ulung maupun politisi. Kagum bagaimana dia begitu produktif dan sukses dalam berkarya. Saya rasa Pak Bambang Sadono ini contoh yang bukan saja perfeksionis, tapi juga perfect. Bahkan patut dijuluki sebagai manusia langka. Seolah-olah tidak ada hal yang tidak bisa beliau kerjakan. Rahasianya tentu terletak pada kinerjanya yang disiplin, konsisten, tekun, disertai idealisme demi mengaplikasikan dan mengimplementasikan passion dan moto yang dianutnya, yaitu saya berkarya karena itu saya ada. Adab yang tinggi. Omong-omong soal idealisme, Pak Bambang adalah seorang idealis. Salah satu implementasinya yaitu bahwa beliau tidak mau berkarya demi kepentingan karir maupun kekuasaan. Untuk itu, beliau tidak segan-segan atau takut mengkritisi dengan tajam orang atau institusi di mana beliau bergantung. Hanya saja, dalam melakukan kritik itu, beliau tidak pernah meledak-ledak atau kasar. Beliau memiliki adab yang tinggi. Karena itu, beliau selalu diterima oleh kalangan maupun orang yang berseberangan dengan beliau. Terbukti, beliau bisa berada di semua lapangan dan level, dari tingkat rakyat jelata sampai tingkat menteri.
penegakan hukum. Sayangnya, orang atau institusi yang beliau kritik dengan menggunakan adab yang tinggi seringnya adalah mereka yang justru tidak beradab. Sehingga, seringnya dalam kata lain, kritik-kritik tersebut diabaikan. Buktinya, aparat atau institusi penegak hukum tidak melaksanakan penegakan hukum dengan adil dan benar. Akibatnya, indeks penegakan hukum di negeri kita ini sangat rendah. Dengan kata lain, sangat lemah, di peringkat sekitar 34 dunia. Akibatnya, indeks korupsinya sebaliknya sangat tinggi, di peringkat sekitar 98 dunia. Dampaknya, kemiskinanlah yang harus diderita oleh rakyat. Jadi, tidak salah ketika dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat atau bangsa tergantung kepada tingkat atau indeks penegakan hukumnya. Mengapa bisa begitu? Tantangan bagi depan. Mengapa penegakan hukum kita lemah? Dengan kata lain tidak adil. Karena aparat penegak hukumnya bisa dibeli atau disuap. Mengapa bisa begitu? Kalau diusut lebih jauh, yang kerap adalah sistem kenegaraan kita yang menganut demokrasi liberal yang membuka peluang bagi pesaing bebas sehingga hanya yang terkuat yang akan menang. Istilah populer yang sederhana bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Homo hominis lupus. Manusia itu serigala bagi sesamanya, atau orang barat, atau survival of the fit for the fittest. Hidup hanya bagi yang terkuat, dan yang terkuat itu adalah yang menguasai uang terbanyak. Siapakah dia? Tak lain adalah penguasa besar alias Taipan, baik pribumi atau maupun asing, atau gabungan dari mereka yang lazim disebut sebagai komplotan, mafia, atau yang disebut dengan oligarki. Tragisnya, mereka bukan cuma mampu membeli aparat penegak hukum, tapi juga menteri, DPR, MPR, bahkan presiden. Itu merupakan tantangan berat ke depan yang mudah-mudahan bisa dijawab oleh kita semua, termasuk atau khususnya Pak Bambang Sadiono lewat karakternya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang 8 Februari 2026, Suryo Syah Esa. Selamat atas seluncuranmu 69 tahun Bambang Sadiono. Dalam rangka 69 tahun Bambang Sadiono, kami akan menyumbangkan buku yang ditulis atau disunting oleh Bambang Sadiono untuk siswa SMA SMK, mahasiswa, dan perpustakaan SMA SMK atau perguruan tinggi. Dengan buku yang tersedia tertera pada video. Jika berminat, kirim nama beserta alamat sekolah atau kampus masing-masing dan pilih judul buku yang diinginkan. Untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi kontak yang ada video.